Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahma Aulia dengan NPM 221607138, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung. Kali ini saya akan merangkum materi yang saya dapatkan selama melaksanakan PKKMB Universitas Lampung dari tanggal 15, 16, 18, dan 19 Agustus 2022. Hari pertama di tanggal 15 Agustus, materi pertama yaitu peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yesik M. Medcom. 1. Undang-Undang ITE. A. Terkait pasal-pasal 27 Pasal 27 ayat 1 memiliki muatan yang melanggar kesusilaan setelah menjalin pertemanan, perkenalan, kemudian mungkin ada hal-hal yang melanggar kesusilaan. Sehingga dalam hal perjalanan hubungan tersebut ada keretakan. Pasal 27 ayat 2 memiliki muatan perjudian, bagaimana juga terkait perjudian online. Mulai dari seorang selebgram yang ada di Lampung, kemudian dikembangkan yang ada di Semarang. Marketing yang dilakukan para pelaku adalah mengiming-imingi keuntungan yang instan, yang cepat. Banyak sekali memang sekarang beredar di aplikasi-aplikasi, berita-berita. Kementerian Kominfo juga sudah melakukan pemblokiran beberapa situs yang memang itu terkait perjudian tersebut. Pasal 27 ayat 3 memiliki muatan pencemaran nama baik. Sebelum menyebarluaskan informasi yang kita dapatkan, harus mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya supaya tidak menimbulkan teks atau keresahan yang berlebih di masyarakat. Karena rawan sekali, rentan sekali bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 27 ayat 4 memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Kepada kita semua, mohon dihimbau agar tidak menyebarluaskan yang pertama data pribadi. Data pribadi baik itu menyangkut rekening, keuangan, ataupun username, password media-media sosial yang kita miliki. Karena beberapa tes terkait kilat dan akses dalamnya, yaitu secara sengaja para pelaku ini bisa membuka media-media yang kita miliki, password sandinya, sehingga mereka dengan bebas gambar, foto, video, dan segala macamnya. B. Hukum pelanggaran ITE terkait ancaman 5 tahun penjara pelanggaran kesiswaan karena menyebarluaskan hak privasi seseorang yang bisa menyebabkan mental down, takut keluar rumah, dan malu. Contoh pelanggaran umum di dunia maya. Yang pertama, pornografi. 2. Penipuan online. 3. Pencemaran nama baik. 4. Penipuan kartu kredit. 5. Illegal access. Tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. 1. Menyaring konten sebelum di-sharing ke publik melalui medsos. 2. Lakukan pengecekan dengan teliti sebelum melakukan transaksi di medsos. 3. Tulisan yang harus dibuat berdasarkan fakta dan data. 4. Jangan hanya sekedar mengkritik, berikan juga solusinya. 5. Jangan ragu meminta maaf. 6. Laporkan jika kamu korban kejahatan. Manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan. 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian. Materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, bullying. Disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, ST.MSI. Menciptakan mahasiswa berkarakter dan berinovasi untuk kampus merdeka belajar. Tentu ini semua ada hubungannya. Seseorang bisa memiliki informasi karena dia memiliki kreativitas, karakter yang baik untuk bisa melakukan hal tersebut. Inovasi dilakukan dari keilmuan yang diperoleh. Kreativitas itu munculnya dari pemikiran dan kehendak. Pengetahuan itulah yang kemudian nanti mendorong kreativitas kalian menjadi inovasi di era digital saat ini. Bullying adalah satu tindakan fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan kita tidak merasa tidak. Bullying terjadi di lembaga pendidikan, lingkungan, media sosial, masyarakat, keluarga. Mengutip dari kata-kata Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat bahaya.
Tanggung jawab generasi muda antara lain 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir analitis dan sintetis, beri ilmu tinggi dan berketerampilan serta berpolar Pancasila dan berbudi luhur. 3. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. 4. Memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara. 5. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur yang relevan guna mendorong dan menampung perubahan. Materi 3. Pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Karena sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai gelatik, mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh yang tidak pernah pudar, ciri khas dari umat Islam Nusantara. Berbeda dengan masyarakat Arab, yaitu masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur sosial yang jelas. Perjuangan para ulama, para kiai, atau para pemimpin nasional, kita memiliki beberapa ormas sebagai kekuatan yang tidak ada di Arab, yaitu kekuatan partai politik dan kekuatan suku kesepuhan. Hari kedua di tanggal 16 Agustus, materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Profesor Heriandi SHMS dengan latar belakang visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045 yaitu 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi mahasiswa produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mandiri dalam belajar dan berkarya. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata negara kepemerintahan. Tantangan 1. Industri 4.0. 2. Globalisasi. Yang ketiga yaitu bonus demografi. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Profesor Dr. Asep Sukohar, S. Kedokteran MKes, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Lingkungan alam berupa sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, pencemaran udara, air, dan tanah. 2. Lingkungan buatan yaitu kurangnya RTH, pemukiman kumuh, dan penumpukan sampah. 3. Lingkungan sosial, perubahan masyarakat agraris ke modern menyebabkan perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan kontrol sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi ada 4, yaitu 1. 3R, Reduce, Reuse, Recycle. 2. Menjaga kelestarian SDA seperti pelestarian hutan mangrove. 3. Mengelola sampah. Dan yang keempat, waspada pemanasan global. Dari ketiga tanggal 18 Agustus, materi 1 kurikulum. Kurikulum dibuat berdasarkan program studi diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor. 2. Kurikulum disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar isi pembelajaran, C. Standar proses pembelajaran, D. Standar penilaian pembelajaran, E. Standar dosen dan tenaga kependidikan, F. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, G. Standar pengelolaan pembelajaran, dan H. Standar pembiayaan pembelajaran. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi. 5. Pengaturan lebih lanjut tentang panduan penyusunan kurikulum program studi diatur oleh peraturan rektor. 6. Struktur kurikulum ditetapkan oleh rektor setelah mendapatkan persetujuan senat. Materi 2. Sistem perkuliahan. Belajar membaca semua tugas dalam peraturan akademik. 1. Adanya tahun akademik. 2. Penyelenggaraan pendidikan. 3. Beban studi dan masa studi mahasiswa. Diploma 110 minimum dan 120 maksimum. Sarjana 144 minimum dan 160 maksimum. Beban SKS program sarjana semester 1 dan 2 diselenggarakan dengan sistem paket per semester. 5. Beban SKS program sarjana mulai semester 3 ditentukan berdasarkan IP semester sebelumnya disajikan pada tabel 2. 6. Jumlah SKS bagi peserta didik program pasca sarjana
yang tidak sebidang ilmu diatur oleh program studi. 7. Beban SKS program pasca sarjana. Di hari terakhir, para mahasiswa menyaksikan presentasi UKM fakultas dan mendengarkan sambutan dari beberapa tokoh termasuk Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.